Bicara di depan umum atau bahkan di grup kecil kadang bikin kita merasa tegang. Ada rasa takut dianggap aneh atau rebutan perhatian. Kenapa sih? Mari kita bahas sejenak. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita takut berbicara? Rasa takut saat berbicara bukan hal yang aneh. Banyak dari kita merasa cemas ketika harus menyampaikan opini atau cerita. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri, kekhawatiran akan penilaian orang lain, atau bahkan merasa tidak ada yang mau mendengarkan suara kita. Kita sering berpikir, apa yang akan mereka pikirkan jika saya berbicara? Pikirkan saja, saat berbicara, sangat mungkin kita akan melakukan kesalahan. Namun, semua orang pasti memiliki pikiran yang tak jauh berbeda. Panik, canggung, dan merasa terjebak itu hal yang umum. Dari mana semua ketakutan ini datang? Mungkin dari pengalaman masa lalu ketika kita ditegur atau dicemooh. Akibatnya, kita terjebak dalam siklus negatif dan memilih untuk tetap diam, meskipun memiliki opini yang bagus untuk dibagikan. Ingat, bahkan pembicara yang sudah berpengalaman pun pernah merasakan ketakutan ini, jadi kamu tidak sendirian. Chapter 2, Analisis rasa takut kita. Ketika kita merenungkan ketakutan berbicara, kita perlu menggali lebih dalam ke dalam diri kita. Pertama, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya khawatirkan? Apakah itu penilaian dari orang lain? Dalam banyak kasus, kita sering lupa bahwa orang lain juga merasakan hal yang sama. Saat kita membaca atau mendengar cerita orang lain, seringkali kita menyukai hal-hal yang unik dan berani. Kita lebih tertarik pada orang-orang yang tidak takut untuk mengungkapkan diri, meskipun mereka menyadari ada risiko. Kedua, pertimbangkan pengalaman yang sudah kita lalui, baik yang positif maupun negatif. Terkadang, kegagalan berbicara di masa lampau menghasilkan ketakutan berkelanjutan. Namun, perlu kita ingat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran dan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghindari situasi yang sama di masa depan. Dengan memahami apa yang memicu rasa takut itu, kita bisa mulai mengatasi dan mengubahnya menjadi kekuatan. Chapter 3, Mengganti Pola Pikir. Setelah memahami dari mana ketakutan itu berasal, saatnya kita mengganti pola pikir. Alih-alih melihat situasi berbicara sebagai ajang penilaian, kita bisa pandang sebagai kesempatan untuk berkolaborasi. Misalnya, saat di sebuah pertemuan, jika kita menyampaikan ide, kita tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi juga untuk berbagi pengalaman dan informasi yang berharga. Ini mengubah dinamika dari sekadar berkompetisi untuk mendapatkan perhatian menjadi interaksi yang lebih hidup dan saling memahami. Dengan cara berpikir seperti ini, beban pikiran kita akan lebih ringan. Ketika kita berbicara dari hati ke hati, esensi dari penyampaian kita dapat lebih tersampaikan. Kita juga bisa mulai berlatih di depan orang-orang yang kita percayai seperti keluarga atau teman dekat. Setiap kali berbicara, cobalah untuk menyampaikan sesuatu yang baru, sehingga kita bisa merasakan progres. Setelah itu, coba lakukan di kelompok yang lebih besar. Setiap langkah kecil ini akan membantu kita membangun kepercayaan diri secara bertahap. Chapter 4, Menghadapi Komentar Negatif. Kadang, saat kita berbicara, kita menghadapi komentar yang kurang menyenangkan. Penting untuk bisa memisahkan perasaan kita dari komentar tersebut. Jika kita merasa tersinggung, pertimbangkan kembali. Apakah pernyataan tersebut benar adanya atau hanya pendapat personal semata? Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau ucapkan, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Jika kita merespons dengan tenang, justru bisa menciptakan dialog yang lebih konstruktif. Ingatlah, setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, begitu juga kita. Dengan cara ini, kita bisa membangun kepercayaan diri sedikit demi sedikit, meskipun terkadang terasa sulit untuk melakukannya. Cobalah untuk tidak menghargai komentar negatif secara berlebihan.
Alihkan fokus kita pada dukungan dan umpan balik positif dari orang-orang terdekat yang peduli dengan perkembangan kita. Chapter 5. Praktik berbicara tanpa rasa takut. Agar bisa berbicara dengan nyaman dan percaya diri, kita perlu melibatkan diri dalam banyak praktik. Mulai dari berbicara dalam kelompok kecil, berdiskusi dengan teman, hingga berbicara dalam forum yang lebih luas. Cobalah menyiapkan catatan tentang hal-hal yang ingin kita sampaikan. Catatan ini bisa menjadi panduan yang sangat membantu. Setelah itu, peka terhadap umpan balik dari orang-orang di sekitar kita. Salah satu cara yang sangat efektif adalah dengan merekam suara kita sendiri saat berbicara. Ini memberikan kita kesempatan untuk menilai kemampuan berbicara secara lebih objektif dan jujur. Dengan latihan yang teratur dan sikap positif, seiring berjalannya waktu, rasa takut kita akan semakin berkurang, dan kita akan menemukan suara kita yang sesungguhnya. Jangan ragu untuk melibatkan orang lain dalam proses ini, ajak mereka memberikan kritik yang membangun agar kita bisa berkembang. Ingat, berlatih adalah kunci untuk mengatasi rasa cemas dan menemukan kenyamanan dalam berbicara. Jangan ragu untuk berbagi pemikiranmu di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.